꺼져. 철수해. 그때 전부 다 말해줄게. 동주야, 네 절반만 사랑하고 있는 것 같아. 다른 여자가 차지하고 있는 것도 아닌데. Ternyata, orang yang sebelumnya mengirimkan hasil tes DNA kepada Dongju adalah Pak Yum sendiri. Tidak jelas apa yang sebenarnya ia rencanakan. Sebelum Ildo pergi untuk bertemu dengan Dongju, ia sempat bertemu dengan istrinya terlebih dahulu. Saat itu, sang istri mengatakan kepada Ildo bahwa Sung Hyun masih hidup. Ia pun kembali memohon kepada Ildo agar menyingkirkan Sung Hyun. Ildo menyanggupi permintaan tersebut. Ia berkata akan melakukan apapun demi istri dan anak mereka. Padahal, anak mereka, Taeyeon, sangat baik kepada Dongju. Bahkan malam itu, Taeyeon sebenarnya berniat untuk bertemu dengan Dongju. Saat ia sedang mengetik pesan untuk dikirimkan, ia melihat ayahnya keluar rumah dengan mobil. Karena curiga, Taeyeon memutuskan untuk diam-diam mengikuti ayahnya. Peristiwa malam itu ternyata menjadi hari terakhir Dongju yang telah direncanakan oleh Pak Yum dan Ildo. Ildo sendiri begitu patuh kepada Pak Yum karena sejak dulu ia selalu dijanjikan akan menjadi menantu tertua keluarga Pak Cha dan menerima saham Daesan, dengan syarat ia menikahi Duki dan memiliki anak laki-laki. Kini, syarat itu dianggap sudah terpenuhi dengan kehadiran Taeyeon. Sebenarnya, sempat ada seorang teman yang datang menemui Pak Yum dan menyuruhnya membatalkan rencana tersebut. Namun, Pak Yum menolak karena ia bersikeras mewujudkan tujuannya. Apapun risikonya, ia mengejutkan. Pada malam itu ayah Dr. Kang justru memberitahu Ildo bahwa Dongju adalah anak kandungnya sendiri. Hal ini membuat Ildo makin bingung dan syok. Namun, Pak Yum terus mendesak Ildo untuk segera menembak Dongju karena ia sudah tidak sabar melihat akhir dari rencana ini. Karena Ildo terlalu lama, Pak Yum akhirnya memerintahkan Guho untuk membawa anak buah mereka guna menyingkirkan Dongju. Saat itulah Taeyeon datang dan berusaha menghentikan ayahnya. Dongju yang mulai sadar segera merebut pistol dari tangan Ildo dan mengatakan kepada Pak Yum agar segera pergi dan berhenti membuat kekacauan. Melihat itu, Guho memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Pak Yum benar-benar murka dan frustrasi. Sementara Dongju yang terluka sudah sangat lemas, akhirnya dibantu oleh Taeyeon dan segera dibawa ke rumah sakit. Ildo yang masih terguncang hampir tertabrak oleh mobil Pak Yum karena tidak sempat menghindar. Di saat yang sama, Ildo menerima pesan dari Pak Kang, ayah dari Dr. Kang, yang mengonfirmasi bahwa Dongju memang benar adalah anak kandungnya. Ildo pun semakin terpukul. Untung saja, Dongju cepat dibawa ke rumah sakit. Jika tidak, kondisinya bisa lebih parah. Taeyeon sempat diminta untuk pulang oleh Pak Jang, namun ia menolak karena ingin memastikan sendiri kondisi Dongju. Ketika Taeyeon mendengar percakapan antara Dongju dan ayahnya, ia meminta maaf kepada Dongju dan memintanya untuk segera pergi dari Daesan karena ia sangat khawatir akan keselamatan Dongju. Namun, Dongju dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Daesan. Ia memberi dua pilihan kepada Taeyeon, tetap percaya padanya atau memaksanya pergi dari Daesan. Pada akhirnya, Taeyeon memilih untuk percaya pada Dongju dan bertekad untuk membantunya, karena ia tahu betul bagaimana perlakuan ayahnya terhadap Dongju. Sementara itu, Ildo segera menemui temannya, Pak Kang, dan bertanya kenapa kebenaran tentang Dongju disembunyikan darinya selama ini. Pak Kang pun menjelaskan bahwa dulu ayah Unnam sempat berbicara dengan ibu kandung Dongju. Dalam pembicaraan itu, Ibu Dongju mengatakan bahwa ia sendiri yang akan mengungkapkan kebenaran kepada Ildo, jadi mereka tidak perlu ikut campur. Karena janji itu, mereka memilih untuk diam dan tidak memberitahu Ildo. Sayangnya, hingga akhir hayatnya, Ibu Dongju tidak pernah sempat memberitahukan hal itu sendiri, dan malah kehilangan nyawanya di tangan ayah dari anaknya sendiri. Setelah mengetahui semua kenyataan ini, Ildo merasa sangat bersalah dan menganggap dirinya sebagai orang paling bodoh karena selama ini percaya pada Pak Yum. Meskipun kelahiran Dongju memang tidak direncanakan dari awal, semua sudah terlanjur terjadi. Dongju pun memutuskan keluar dari rumah sakit meski kondisinya belum pulih sepenuhnya. Ia meyakinkan Taeyeon bahwa dirinya baik-baik saja, dan meminta Taeyeon untuk pulang lebih dulu, karena ia masih merasa kecewa dan terluka terhadap Ildo. Sementara itu, Ildo kembali ke rumah dan teringat percakapan terakhirnya dengan ayah Unnam. Saat itu, Ildo meminta bantuan ayah Unnam untuk menyelamatkan perusahaan ayah kandungnya dari kebangkrutan. Namun, ayah Unnam menolak karena merasa terlalu banyak orang yang meminta bantuannya sejak ia menikahi Duki.
Penolakan itu membuat Ildo marah dan menuduh ayah Unam sebagai pria yang juga melakukan kesalahan, yaitu memiliki anak di luar nikah. Padahal sebenarnya, ayah Unam ingin menjelaskan semuanya, namun ia terikat janji untuk tidak memberitahu Ildo. Karena kesalahpahaman itu, Ildo keluar dari rumah dengan perasaan marah. Saat ia keluar, ia bertemu Ibu Unam, yang juga curiga bahwa suaminya berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain. Bahkan, ia sempat mengatakan kepada Ildo bahwa jika saja ia tahu suaminya berselingkuh, maka lebih baik ia menikah dengan Ildo saja, padahal kenyataannya, Ibu Unam juga salah paham selama ini. Sejak saat itu, Ildo merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia mengurung diri di kamar selama 1 minggu penuh. Ibu Unam sangat kebingungan karena Ildo tidak mau makan dan tidak mau keluar kamar. Bahkan, makanan yang diberikan pun tidak disentuh sama sekali. Tidak lama kemudian, Dongju datang dan ingin bertemu dengan Ildo. Permintaannya diizinkan oleh Taeyeon, yang kemudian mengantarkan Dongju ke kamar Ildo. Pertemuan antara Dongju dan Ildo berlangsung secara 4 mata. Dalam pertemuan itu, Dongju masih memberi kesempatan kepada Ildo untuk meminta maaf dan memohon ampun. Kondisi Ildo saat itu sangat memprihatinkan. Kusut, tidak terurus, tidak makan, tidak tidur, dan tampak sangat menyesal. Dongju kemudian menyerahkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa mereka memang memiliki hubungan biologi sebagai ayah dan anak. Namun, apa yang dikatakan Ildo justru sangat mengejutkan. Meskipun ia tahu Dongju adalah anak kandungnya, yang lahir sebelum ia menikah dengan Duki, ia tetap memilih untuk menghabisi Dongju. Ia mengaku tidak menyesal sama sekali, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan atas Daesan. Menurutnya, apapun yang terjadi, ia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, Dongju menyatakan bahwa walaupun Ildo meminta maaf dan memohon ampun, ia tidak akan pernah memaafkannya. Namun, sebagai seseorang yang rasional, Dongju masih membuka kemungkinan untuk bekerja sama secara profesional, jika memang diperlukan untuk kepentingan Daesan. Setelah percakapan itu, Dongju keluar dari ruangan, dan Duki masuk untuk berbicara dengan suaminya. Tak lama, Unam datang dan bertanya tentang kondisi Dongju. Dongju menjawab bahwa ia baik-baik saja dan semuanya sudah terkendali. Namun karena Unam masih penasaran, Dongju mengatakan bahwa nanti jika semuanya sudah selesai dan aman, ia berjanji akan menceritakan semuanya kepada Unam. Ia tidak ingin Unam terlalu terlibat karena situasi ini bisa membahayakan nyawa Unam sendiri. Sementara itu, Pak Jang berencana memberi makan kepada 2 orang yang sebelumnya disandera oleh Dongju. Namun, salah satu dari mereka, Yang Chun, berhasil kabur. Pak Jang segera memberitahukan hal itu kepada Dongju. Namun Dongju hanya mengatakan agar membiarkannya saja dan menyuruhnya untuk fokus kepada si administrator. Karena mereka sudah mendapatkan berkas-berkas penting, keberadaan Yang Chun tidak lagi menjadi prioritas. Mereka pun mengalihkan perhatian ke target yang lebih penting. Ternyata, Yang Chun langsung menemui Pak Yum dan meminta perlindungan serta ingin kembali bekerja sama. Sikapnya yang licik benar-benar membuat kesal. Sementara itu, Ibu Una memasuki kamar Ildo ketika Ildo sedang pergi menemui Pak Yum. Di sana, ia menemukan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Ildo dan Dongju memang ayah dan anak kandung. Ia langsung syok, tubuhnya gemetar, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia lalu memanggil sekretaris Gong, merasa dibohongi selama ini, dan kebingungan mencari jalan keluar. Di sisi lain, Ildo yang telah sampai di tempat Pak Yum, meluapkan amarahnya. Ia dengan tegas mengatakan bahwa mulai saat ini, ia tidak akan bekerja sama lagi dengan Pak Yum. Ia memilih untuk bekerja sama dengan Dongju, karena Dongju adalah anaknya. Meskipun Dongju tidak memaafkannya, Ildo yakin mereka tetap bisa bekerja sama untuk merebut Daesan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya kini telah terbebas dari pengaruh Pak Yum. Ia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Yum selanjutnya. Yang penting baginya sekarang adalah menebus kesalahannya dan meyakinkan Dongju bahwa mereka bisa bersatu demi masa depan Daesan. Setelah kejadian sebelumnya, Ildo tidak menyadari bahwa istrinya, Duki, sudah sangat membenci dirinya. Diam-diam, Duki mendesak adiknya, Guki, untuk bekerja sama menyingkirkan Ildo dari perusahaan keluarga mereka. Tak lama kemudian, datanglah Pak Cha bersama istri barunya dan juga Sonu, untuk diperkenalkan kepada keluarga. Mereka diminta makan bersama, meskipun Guki masih belum setuju dengan kehadiran istri baru tersebut. Apalagi Duki, dia bahkan menantang ibu tirinya secara langsung. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan wanita itu tenang di rumah tersebut, dan ia justru senang sang ibu tirinya ada di sana. Karena itu artinya ia bisa memantau setiap gerak-geriknya. Namun sayangnya, Ibu Sonu ini terlalu naif. Ia memilih bekerja sama dengan Pak Yum,
tanpa menyadari bahwa pria tua itu hanyalah memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri. Masalah pun makin rumit saat Pak Cha tiba-tiba menyampaikan bahwa Dongju akan menikah dengan Unnam. Mendengar hal itu, Pak Yum murka. Ia pun membongkar semuanya di hadapan keluarga, bahwa dana Patriot The Sun telah diambil oleh Dongju, dan bahwa Ildo dan Dongju ternyata adalah ayah dan anak kandung. Ia menuduh mereka telah membohongi Pak Cha selama ini, padahal kenyataannya Ildo dan Dongju sendiri baru saja tahu tentang hubungan darah mereka. Namun, karena emosi dan tekanan, Pak Cha malah percaya pada omongan Pak Yum. Ia mulai mencurigai Dongju. Pak Yum kemudian memberikan saran agar Pak Cha mempengaruhi Dongju untuk memberikan kode password berangkasnya, dan ternyata kode yang diberikan oleh Dongju memang cocok dengan catatan yang dimiliki Pak Cha. Untuk saat ini, Pak Cha belum sepenuhnya percaya pada Dongju, tapi ia juga belum sepenuhnya menolaknya. Ia mengatakan kepada Pak Yum bahwa mereka akan menguji Dongju sekali lagi, dengan menyuruhnya datang pada malam itu. Dan setelah itu, mereka akan menghabisi mereka. Dongju, yang mulai merasa curiga, akhirnya menceritakan semua ini pada Ildo. Ia bilang bahwa Pak Cha meminta kode darinya dan ia sudah memberikannya. Dan dari cara bicara Pak Cha tadi, Dongju mulai curiga bahwa ia sedang dimanipulasi oleh Pak Yum. Tak lama kemudian, Pak Cha mengajak bicara Dongju lagi. Kali ini, ia membahas soal hubungan darah Dongju dan Ildo. Ia tampak sangat kecewa dan marah. Namun Dongju mencoba bersikap dewasa. Ia mengatakan bahwa nanti ia dan Ildo akan datang langsung untuk menjelaskan semuanya. Pak Cha pun menyetujui pertemuan malam itu, dan menyatakan bahwa ia akan menyiapkan segalanya, makanan dan minuman, seolah ingin menciptakan suasana yang hangat. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua itu merupakan bagian dari jebakan yang telah dirancang oleh Pak Yum. Pada malam harinya, Ildo dan Dongju tiba di lokasi yang telah disepakati. Ildo mengatakan bahwa kemungkinan Pak Cha akan datang sedikit terlambat. Sambil menunggu, mereka mengobrol ringan. Untuk pertama kalinya, Ildo mengungkapkan harapannya bahwa suatu hari nanti, ia bisa merasakan apa itu menjadi seorang ayah bagi Dongju. Mendengar itu, Dongju sedikit tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa masih ada sisi manusiawi dalam diri Ildo. Bahkan Ildo sempat meminta maaf atas semua kesalahannya. Karena itu, Dongju ingin memberikan hadiah kecil, sebotol minuman yang ia simpan khusus untuk momen ini. Ia pun pamit sebentar untuk mengambilnya. Namun, saat ia meninggalkan ruangan, Ildo mendengar suara ketukan dari luar. Dari dalam, Dongju berseru agar Ildo menunggu sebentar karena ia hendak mengambil whisky terlebih dahulu. Ia juga mengatakan bahwa jika yang datang adalah Pak Cha, Ildo diminta untuk membukakan pintu. Namun, saat Ildo membuka pintu, ia tidak memberikan jawaban. Dongju yang merasa penasaran segera mengecek ke depan, dan ternyata, ia mendapati Ildo telah ditusuk oleh Yang Chun. Dongju langsung panik dan berusaha melindungi ayahnya. Tapi Yang Chun ternyata membawa senjata dan mulai menyerang Dongju dengan brutal. Dongju dibanting ke sana kemari, tubuhnya terluka parah. Ildo yang melihat itu memaksakan diri untuk berdiri dan mencoba melindungi Dongju. Pertarungan pun terjadi. Ildo dan Yang Chun saling bergulat hingga akhirnya jatuh dari lantai atas. Ildo mengalami luka yang serius. Dongju berteriak histeris. Ia baru saja menerima kenyataan bahwa Ildo adalah ayah kandungnya, tapi kini harus menyaksikan ayahnya tergeletak tak berdaya.